Semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku kedatangan Kak Vera. Dia ini pemain dari Galacticos Girl. Dia mengalami cedera di lapangan, teman-teman, di daerah lutut. Kalau kamu perhatiin, lutut yang di sebelah kanan ini agak sedikit lebih bengkak atau lebih besar dibandingin dari sebelah kaki kirinya. Kamu penasaran ini diapain aja? Simak terus ya. Nah teman-teman, untuk biar cederanya ini nggak tambah parah, kamu harus menghindari 4 hal yang nggak boleh dilakuin. Apa aja? Dikasih yang bersifat panas, diurut, minum yang beralkohol, terus gerakan yang memprovokasi dari cederanya. Oke? Nah teman-teman, pada kondisi lagi bengkak kayak gini atau pada fase akut, ini disarankan banget untuk diproteksi terlebih dahulu. Kalau aku pribadi seneng banget menggunakan yang namanya kinesiotaping kayak gini, dan juga ini udah aku potong-potong teman-teman. Selain ini kamu juga boleh memakai deker untuk lutut atau semacamnya yang bertujuan untuk ngeproteksi agar tidak menambah parah dari si jaringan yang terkena cedera tersebut. Untuk lutut sendiri, cara pemasangannya cukup mudah teman-teman. Ini hanya salah satu cara dari sekian banyak cara ya untuk ngeproteksi atau masang si taping ini. Jadi pertama kamu sobek di tengah, terus kamu di bagian ujung-ujungnya itu jangan disobek untuk sebagai pegangan ya. Kemudian ditaruh atau direkatkan di daerah bawah tempurung lutut. Kemudian bentuk angka U mengelilingi dari si tempurungnya. Tuh teman-teman, kelihatan? Kemudian yang di sebelahnya juga. Nah, yang ini kan dianya U, bentuk huruf U normal. Nah, ini dianya huruf U kebalik. Sama juga, ininya dibuka yang di tengah. Kemudian kayak gini. Terus ditempel di daerah atas tempurung lutut. Oke, lalu tinggal ngebentuk ujungnya aja. Kayak gini. Hap. Kayak gini. Cukup sederhana, nggak terlalu ribet. Tapi ini diharapin bisa lebih ngelindungin dari si lututnya. Nah teman-teman, selain diproteksi menggunakan kinesiotaping, ini disarankan banget untuk meninggikan daerah yang lagi mengalami cedera atau pembengkakan berlebih ini lebih tinggi dari jantung. Caranya cukup mudah, kamu bisa pakai bola, bantal, ataupun apapun itu untuk mengganjel si pergelangan kakinya agar si lutut lebih tinggi. Mudah, cuman kayak gini aja. Tuh, dianya agak sedikit lebih tinggi dari si jantung. Karena prinsip dari cairan itu, dianya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dengan harapan tidak terjadi penumpukan cairan atau pembengkakan di daerah yang sedang sakit atau yang mengalami cedera ini. Nah teman-teman, pada kondisi cedera baru ini juga sangat disarankan untuk melakukan gerakan yang ringan tetapi tidak memprovokasi dari si cederanya tersebut. Dengan harapan dengan adanya kontraksi otot yang baik, ini akan mempercepat dari proses pemulihan si cederanya tersebut. Caranya cukup mudah, kamu bisa pakai bola basket lagi atau pakai bola apapun itu. Lalu ini ditaruh di bagian belakang lutut atau daerah sini. Tuh, diganjel kayak gini ya. Kemudian arahkan si pasien untuk meluruskan lututnya. Tuh, ditahan, tahan. Dihitung 3 detik. 1 2 3, turunin. Sakit nggak? Nah, kalau misalnya pasiennya itu nggak mengeluh sakit, ini boleh dilakuin. Tetapi kalau dianya mengeluh sakit pada gerakan ini, berarti jangan dilakuin ya. Lagi, hap. Oke, turunin lagi. Hap. Ini hanya gerakan ringan ya. Jangan pernah si pasien itu disuruh lari, pasti kakinya sakit.
Jadi dihindarin yang gerakan sakit-sakit. Yang nggak sakit dilakuin terus. Lagi, hep, lagi. Bagus banget. Oke. Nah teman-teman, yang tadi itu cuman salah satu dari sekian banyak gerakan yang bisa kamu lakukan pada kondisi cedera baru. Seiring waktu, pembebanannya atau gerakannya itu harus terus dimodifikasi agar lebih menantang untuk si pasiennya. Nah, kalau misalnya kamu mengalami nyeri yang lumayan hebat, bisa banget kamu aplikasiin es. Dikompres es pada daerah yang mengalami cedera selama 10-15 menit untuk adanya efek analgesik. Jadi biar sakitnya itu nggak terlalu tinggi. Cukup itu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dadah.